Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pini Oktapiani dengan NIM 2006059. Saya di sini akan mengerjakan tugas 10 mata kuliah kecerdasan buatan. Tugasnya di sini yaitu mencari artikel publikasi penelitian yang menerapkan jaringan saraf tiruan dan algoritma genetika. Nah, di sini ada tabel perbandingan. Di sini ada artikel jaringan saraf tiruan dan algoritma genetika. Nah, untuk judul artikelnya di sini untuk jaringan saraf tiruan yaitu memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation dengan studi kasus di Kota Bengkulu. Sedangkan untuk algoritma genetika dengan judul artikel Trapelling Salesman Problem with Time Window menggunakan studi kasus rute antar jemput laundry. Kemudian untuk penulisnya jaringan saraf tiruan oleh Aji Sudarsono, algoritma genetika oleh Dwi Arya Suprayogi dan Wayan Mahmudi. Kemudian untuk metode yang digunakan pada jaringan saraf tiruan yaitu backpropagation, sedangkan untuk algoritma genetika yaitu algoritma genetika. Kemudian untuk studi kasusnya yaitu untuk jaringan saraf tiruan yaitu Kota Bengkulu, dan untuk algoritma genetika yaitu rute antar jemput laundry. Tujuan dari jaringan saraf tiruan yaitu memprediksi laju pertumbuhan penduduk, sedangkan untuk algoritma genetika yaitu optimasi rute antar jemput laundry. Pendekatannya menggunakan jaringan saraf tiruan, sedangkan yang algoritma genetika menggunakan algoritma genetika. Untuk hasil jaringan saraf tiruan yaitu prediksi laju pertumbuhan penduduk Kota Bengkulu, sedangkan algoritma genetika yaitu optimasi rute antar jemput laundry. Kemudian untuk kontribusi jaringan saraf tiruan yaitu penerapan metode jaringan saraf tiruan untuk memprediksi pertumbuhan penduduk, sedangkan algoritma genetika yaitu penerapan algoritma genetika dalam memecahkan permasalahan TSP dengan jendela waktu. Jadi kesimpulan dari jurnal jaringan saraf tiruan ini yaitu efektivitas prediksi menggunakan metode backpropagation pada data pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Sedangkan algoritma genetika yaitu dapat memberikan solusi optimal untuk permasalahan TSP dengan jendela waktu. Dan implikasi penelitian jaringan saraf tiruan yaitu meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Sedangkan algoritma genetika yaitu memberikan panduan dalam mengoptimalkan rute antar jemput laundry dengan mempertimbangkan batasan waktu. Namun di sini hasil resumnya hanya mengambil satu. Nah, di sini saya mengambil hasil resum yang diambil yaitu jurnal jaringan saraf tiruan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation dengan studi kasus di Kota Bengkulu oleh Aji Sudarsono. Nah, jadi jurnal ini membahas penggunaan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk. Studi kasus dilakukan di Kota Bengkulu yang menunjukkan bahwa model jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation ini dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang tren demografis di Kota Bengkulu. Nah, jadi pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju pada saat ini, jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, swasta, dan pemerintah yang merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan. Jadi menurut William dan Lee, penggunaan ANN atau Artificial Neural Network ini dengan algoritma training backpropagation untuk melakukan prediksi pacuan kuda di Jamaika dengan jenis
Feed-forward network atau backpropagation yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti memberikan hasil yang baik untuk keperluan prediksi. Nah, jadi metode backpropagation ini digunakan sebagai algoritma pembelajaran dalam jaringan syaraf tiruan untuk mengoptimalkan bobot dan bias. Jadi dengan menggunakan data pertumbuhan penduduk dari Kota Bengkulu, jaringan syaraf tiruan ini dilatih untuk mempelajari pola dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti angka kelahiran, angka kematian, migrasi, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Jadi hasil dari penelitian ini memprediksi laju pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu berdasarkan model jaringan saraf tiruan yang dilatih. Kesimpulan dari penelitian ini mencerminkan efektivitas prediksi menggunakan metode backpropagation pada data pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Aplikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.